lagi di kelas kreatif. Kenalin, aku Alia, aku bakal ngajak kalian buat belajar menggambar nih. Ngomong-ngomong, kalian udah pada jago gambar belum? Kalau belum, yuk tonton channel kelas kreatif. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Kali ini aku bakal ngajak kalian buat menggambar bentuk. Nah, menggambar bentuk itu apa sih? Lalu bagaimana dan apa saja yang harus dipersiapkan? Jadi, menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru suatu objek semirip mungkin. Artinya, semakin bagus kita meniru objek dalam menggambar, maka semakin sempurna gambar kita. Objek gambar pada menggambar bentuk bisa berupa objek benda mati, flora, fauna, manusia, atau bahkan benda-benda apapun yang ada di alam. Untuk macam-macam bentuk sendiri, ada bentuk kubistis, silindris, dan bentuk yang bebas. Lalu yang pertama ada bentuk kubistis. Bentuk kubistis adalah bentuk dasar atau objek yang diambil dari bentuk kubus atau kotak, seperti TV, kulkas, lemari, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada bentuk silindris. Bentuk silindris adalah bentuk objek yang diambil dari bentuk dasar bulat atau silinder. Contohnya bola, gelas, bohlam lampu, dan lain-lain. Yang ketiga bentuk bebas, yaitu benda yang tidak beraturan. Artinya tidak termasuk ke dalam benda yang kubistis ataupun juga benda yang tidak termasuk dalam silindris. Contohnya kain, pakaian, bunga, buah-buahan, dan lain-lain. Untuk medianya sendiri yang termasuk alat-alat nih. Jadi sebelum menggambar kita perlu alat-alat, bahan, dan gimana teknik dalam menggambar sendiri. Jadi dalam seni rupa, media adalah bahan, alat, dan teknik yang digunakan untuk membuat karya seni rupa. Nah, yang pertama ada media kering, yang kedua ada media basah. Untuk media kering diantaranya yaitu pensil, krayon, spidol, konte, dan drawing pen. Media kering adalah media atau peralatan yang digunakan bergambar atau berwarna yang digoreskan pada media yang kering. Nah, cara pengaplikasiannya yaitu dengan cara digoreskan seperti biasa. Yang pertama dulu deh, pensil. Pensil adalah salah satu alat utama untuk menggambar. Pensil juga ada macam-macamnya loh. Yang pertama ada pensil untuk merancang sebuah sketsa. Biasanya para penggambar atau seniman-seniman menggunakan pensil berjenis HB atau yang hard atau keras. Setelah membuat sketsa dengan pensil HB, lalu selanjutnya dibuatlah atau diperjelas dengan pensil yang lebih lunak atau biasanya kita sebut 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan lain sebagainya. Pensil jenis B ini sangat pekat dan lunak, jadi sangat cocok untuk digunakan mengarsir, busel, dan juga ngeblok si gambar. Yang kedua ada krayon. Nah, krayon ini bersifat padat dan lunak, sehingga cocok untuk membuat gambar yang bersifat blok dan gradasi. Yang selanjutnya ada spidol, terdiri dari berbagai warna. Teknik yang digunakan untuk media berjenis spidol biasanya teknik blok atau teknik arsir. Yang keempat ada konte. Kalian pasti asing kan dengan kata konte? Nah, konte ini adalah sejenis pensil yang bersifat lunak tapi lebih hitam dan pekat. Jadi biasanya digunakan untuk arsir pula dan untuk ngeblok atau membuat suatu gambar yang sifatnya lebih gelap. Lalu yang terakhir ada drawing pen. Drawing pen berbentuk seperti ballpen yang digunakan untuk memblok atau teknik blok ataupun teknik arsir. Yang kedua ada media basah. Peralatan ini digunakan pada bidang gambar dengan media warna dalam keadaan basah.
Biasanya bahan warna digunakan atau disimpan dalam suatu tempat seperti botol ataupun kaleng. Di antaranya ada cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak atau akrilik, dan ada ekolin. Mungkin ada lebih banyak cat yang bisa digunakan, namun saya akan membahas dari kelima tersebut. Yang pertama ada cat air. Cat air ini yaitu bisa digunakan untuk menggambar baik tanpa ataupun dengan campuran air. Lalu yang kedua ada cat poster. Cat poster ini mirip seperti cat air, hanya saja teksturnya yang lebih padat. Cat poster ini karena teksturnya yang lebih padat tersebut cocok digunakan untuk teknik blok. Lalu yang ketiga ada tinta bak. Tinta bak atau sering disebut juga dengan tinta Cina. Nah, karena tinta bak ini memiliki sifat yang sangat pekat, jadi cocok untuk digunakan dengan teknik blok atau siluet. Lalu yang keempat ada cat minyak atau disebut juga akrilik. Cat minyak ini digunakan untuk menggambar pada media atau pada bidang kain. Yang terakhir ada ekolin. Ekolin ini terdiri dari berbagai warna, sangat cocok untuk arsiran, gradasi, ataupun teknik blok. Nah, dari tadi kita berbicara soal media warna nih. Jadi, sekarang kita beralih pada media kertas. Untuk media kertas sendiri, kita bisa gunakan yang pertama ada concord. Nah, kertas concord ini adalah kertas yang memiliki tekstur cukup bergelombang yang lumayan besar, sehingga sangat cocok jika digunakan untuk arsiran-arsiran pensil yang akan menimbulkan lubang-lubang pada gambarnya. Lalu yang kedua ada kertas linen. Kertas linen ini memiliki ciri khusus loh. Cirinya yaitu dengan tekstur garis-garis pendek, baik secara vertikal dan horizontal. Teksturnya membentuk efek garis pendek saat kita menggoreskan pensil. Yang ketiga ada kertas manila. Kertas manila ini memiliki berbagai nama, diantaranya BC atau BW, atau disebut juga blue white. Ciri kertas manila memiliki tekstur yang halus dan bertekstur lembut. Sebenarnya masih banyak nih jenis-jenis kertas, tapi aku menunjukkan yang paling sering digunakan oleh para seniman ataupun pelukis. Jadi kalau kalian tahu jenis-jenis kertas atau media-media lainnya, silahkan komen di bawah ya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan menggambar itu apa dan peralatan apa saja yang harus dipersiapkan. So, stay tune di Kos Kreatif dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Lalu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye-bye!